Assalamualaikum, dari Kak Meteor Garden. Kak mau tanya, terus selama nunggu 50.000 tahun itu apakah kita harus berdoa atau bagaimana ya Kak? Jadi kalau hadis-hadis tentang alam akhirat, yaitu suatu kenyataan, suatu fakta, tapi kita belum bisa mencapainya gitu kan. Ketika kita menceritakannya harus sesuai dan harus tidak boleh dilebih-lebihkan sesuai dengan hadis dan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak bisa panjang lebar jauh mengetahui kecuali apa yang udah dikasih tahu aja. Karena nggak bisa juga kita teliti, karena kan kita belum sampai ke situ dan fakta-faktanya nggak bisa kita kumpulkan. Tapi itu kenyataan yang akan terjadi nanti, bukan dongeng, bukan hayalan. Jadi aku baca-bacain aja apa yang terjadi di saat itu ya teman-teman, yang udah Rasulullah spill untuk kita yang masih hidup sekarang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan bahwa sesungguhnya kalian akan menemui Allah dengan tanpa alas kaki, berjalan tanpa pakaian, dan tidak berkhitan. Kemudian ada hadis riwayat At-Tirmizi yang jenisnya Hasan. Ini mengatakan bahwa sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan berjalan, berkendara, dan diseret di atas wajah kalian. Jadi tergantung amalan masing-masing. Ada yang berkendara di sini, tapi bukan kendaraan yang seperti kita lihat di kehidupan dunia. Ada kendaraan-kendaraan khusus untuk orang-orang yang spesial. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana orang kafir digiring dengan berjalan dengan wajah mereka?" Rasulullah menjawab, "Sebagaimana Allah bisa menjadikan kalian berjalan dengan kaki kalian di dunia, maka Allah juga mampu menjadikan mereka berjalan dengan wajah mereka." Rasulullah mengatakan pada saat itu jarak antara matahari dan manusia adalah 1 mil. Rasulullah melanjutkan bahwa manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai lututnya, pinggangnya, bahkan ada yang sampai menenggelamkan mulutnya. Dan Rasulullah mengisyaratkan tangan beliau menutup ke mulut beliau. Saking derasnya keringat orang-orang pada saat itu. Ulama Syekh Muhammad bin Saleh rahimahullah mengatakan bahwa kekuatan manusia-manusia di padang mahsyar itu bukan seperti kekuatan manusia di bumi. Karena kita aja yang di bumi itu jaraknya sangat jauh dengan matahari, tapi pas di padang mahsyar jaraknya hanya 1 mil, seperti yang dikatakan Rasulullah. Tentu saja bukannya kita bisa tahan sampai ribuan tahun, tapi dalam berapa detik kita sudah hangus menjadi abu. Tapi di sini kekuatan kita itu dibedakan selayaknya manusia-manusia yang sudah sampai di neraka yang diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56 bahwa setiap kali kulit mereka sudah hangus, kami ganti lagi dengan kulit yang baru, hangus kami ganti lagi dengan kulit yang baru, sehingga mereka terus-menerus merasakan siksa azab. Jadi setelah kita meninggal yang sekarang di dunia ini nggak ada lagi meninggal, yang ada hanya diulang-ulang azabnya, dikuatkan kitanya supaya terus-menerus bisa merasakan azab itu. Tapi nauzubillah, semoga bukan kita ya, tapi orang-orang kafir, orang yang jahat, orang yang bebal, walaupun Allah udah kasih sayang yang berkali-kali lipat sama dia, tapi dia tetap bebal. Itu orang yang layak untuk diberikan hal seperti itu gitu, karena Allah juga maha adil, Allah juga maha penyayang, pengasih. Sebelum sampai ke tahap itu udah banyak hal kejahatan yang dia lalui, udah banyak hal kebaikan yang dia terima yang dia tidak pikirkan gitu. Jadi nauzubillahi min zalik, bukan kita ya, insya Allah bukan kita. Nanti kita di situ akan sampai puluhan ribu tahun tidak makan, tidak minum, berjalan saja, berdiri saja menunggu sampai ke tahap selanjutnya, tahapan kita, kehidupan kita selanjutnya setelah mahsyar. Dan di mahsyar ini ada 7 golongan lagi, orang yang super baik, orang yang melakukan kebaikan yang luar biasa, yang Allah naungin dari panasnya matahari.
nanti aku spill di video selanjutnya. Sekaligus ada juga orang-orang yang berkendara, ini adalah orang-orang yang luar biasa amalannya. Sulit untuk dikerjakan, sulit untuk dilalui amalan-amalan seperti mereka. Tapi nyatanya mereka bisa melaluinya, berarti kan memang manusia itu bisa sebaik itu gitu. Apa yang kita lakukan di situ, apakah kita berzikir atau kita bertaubat, wallahu alam. Yang jelas di sana kita itu hanya transit